wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 200. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Wallahu sari'ul hisab. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alayhi. Wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi. Liman ittaqa
wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ngawihan ayat 200 judwa telu. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih wa man ta'akhkhara fala ithma alaih liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Faidza maka apabila qadaitum kalian telah menyelesaikan manasikakum manasik kalian kemarin ya sampai Mina Arafah malam 10-nya di Musdalifah, tanggal 10 paginya ke Mina buat lempar jumroh, terus nyembelih, terus dicukur, terus tawaf ifadah, afidu min haitsu afadun nas, tanggal 10 dan tawaf ifadah ke Makkah. Nah nanti udah ke Makkah, ke Mina lagi tanggal 10 itu sudah selesai. Fadhkurullah, berzikirlah kalian kepada Allah, kadzikrikum, seperti zikir kalian, abaakum, ke bapak-bapak kalian, atau asyadda dzikra, lebih keras lagi zikirnya, lebih bagus lagi zikirnya, lebih banyak lagi zikirnya. Au di sini bukan ragu tapi tingkatan lebih ya, lebih menekankan. Seperti ayat Al-Qur'an yakhshawnan nas ka khasyatillah au asyadda khasyah. Mereka malah takut kepada musuh seperti takut kepada Allah atau bahkan lebih dari itu. Atau di sini kan bukan ragu tapi justru meningkatkan lebih, menunjukkan lebih. Atau misalkan di surat Al-Baqarah yang sudah kita bahas, orang Yahudi kemudian keras hatinya, tsumma qasat qulubukum fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah.
kerasnya seperti batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Saking menunjukkan ada yang seperti itu. Jadi seharusnya berzikir kepada Allah seperti berzikir kepada bapak-bapak mereka, atau justru harus lebih dari itu. Ini karena kebiasaan orang Arab jahiliyah, sesudah manasik haji itu mereka kemudian membangga-banggakan nenek moyang mereka yang suku Bani Hashim, kemudian menyebut-nyebutkan bagaimana dulu Hashim itu jasanya, ya, lalu ke atasnya yang suku Bani Huza'ah gitu, jadi Pak Agul-Agul lah. Ya, kalau sekarang mungkin Pak Agul-Agul kelompok, nih kami dari begini gitu, dari Persis, dari Muhammadiyah, kita begini. Cuma menyebutkan bagus kelompok diri sendiri saja itu dzikir jahiliyah, ya. Tidak sepatutnya itu ada ketika ibadah haji, ya. Jadi melebih-lebihkan kelompok sendiri, melebih-lebihkan suku sendiri, melebih-lebihkan keluarga sendiri, ya. Nah, Allah memerintahkan tradisi itu harus diganti dengan apa? Dengan hanya berzikir kepada Allah. Bukan berarti di sini Allah membenarkan praktik zikir kepada bapak, kepada leluhur, nenek moyang, bukan. Justru menyalahkan, ganti. Dan kalau zikir kepada bapak-bapak leluhur bersemangat, ya, berbangga diri, maka kepada Allah harus lebih dari itu, ya. Maka dari itu sejak tanggal 10 siang malam terus sampai tanggal 13 itu diisi dengan zikir, sebagaimana nanti dibahas di ayat 203. Faminan nas, maka di antara manusia yang ibadah haji, mayyaqul, ada yang berdoanya itu, Rabbana atina fid dunya, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami di dunia. Dan ini enggak disebut hasanahnya. Kalau hasanah kan tidak minta materinya, yang penting kualitasnya. Kalau ini mah enggak pakai hasanah, berarti dia betul-betul minta materi. Ini sekaligus menunjukkan bahwa zikir itu termasuk doa. Jadi bukan hanya al-baqiyatus sholihat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, hauqalah la haula wala quwata illa billah, hasbala hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, istighfar, tahlil dan sebagainya. Bukan hanya itu saja, tapi juga termasuk doa. Cuma di sini Allah mengkritik, di antara yang ibadah haji itu ada yang berdoanya Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, maka tidak ada baginya di akhirat bagian untuk dia. Orang yang berdoanya memohon dunia saja, maka dia tidak akan mendapatkan di akhirat apapun. Termasuk dia berdoa dunia saja, nggak pakai hasanah, dan dia juga memohon akhirat, itu tidak akan dapat bagian apapun di akhirat. Kenapa? Kalau itu menunjukkan obsesi yang tingginya terhadap dunia, ya, makanya harus pakai hasanah. Dan ini sudah banyak dibahas di dalam Al-Quran. Orang itu obsesinya, niatnya itu antara dunia dan akhirat. Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid
thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura di surat Al-Isra. Orang yang niatnya, keinginannya, obsesinya itu hanya untuk al-ajilah, dunia, kami akan segerakan kasih kalau kami mau. Tapi sesudah itu dia akan masuk neraka jahanam yaslaha madhmuman madhura. Dibalangkeun, diusir, ditendang, ya, digebruskeun. Jadi dia berdoa untuk dunia, tapi memang itu obsesinya. Jadi kalau orang berdoa dunia saja teu make hasanah menunjukkan obsesi dunia yang sangat tinggi. Ini kapikira dina otakna teh dunya. Mun artis ibadah haji teh ngadoakeun hayang loba job. Ustad oge sama, hayang loba job. Atau travel umroh ngarah loba pesanan ordernya umroh misalnya. Atau yang ibadah haji yang berdoa hayang boga imahna anu kieu nu kitu. Hayang mobilna minimal CR-V atau Innova. Ini detail materi. Itu menunjukkan niatan duniawi yang tinggi. Kalau niatan duniawi seperti itu di akhirat nanti dimasukkan ke neraka jahanam. Atau kata Allah dalam ayat yang lain, man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa man kana yuridu hartsal akhirah nu'tihi minha. Tibalik, man kana yuridu hartsal akhirah nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ya. Siapa yang orientasinya ladang akhirat, ya, ladang akhirat itu jadi maksudnya kehidupan akhirat, kesenangan di akhirat, kami akan tambahkan dari apa yang dia doakan. Tapi yang obsesinya hanya ladang dunia, kami akan berikan, tapi nanti di akhirat nggak dapat bagian apapun. Ya. Maka dari itu nanti bapak-bapak yang ibadah haji, yang umroh, doanya jangan pakai fid dunya hub, jangan materi-materi saja, tetap pakai hasanah. Ya Allah, seandainya baik untukku, ya, aku mohon rumah yang baik untukku. Teu kudu detailkeun ukuranna sakitu kumaha we nu alusna kumaha. Ya Allah, aku butuh kendaraan buat bisnis, semoga dengan bisnis lancar menjadi lebih baik untuk sedekah ibadah. Nah itu jadi ada hasanahnya, jangan hanya materinya saja. Maka dari itu kemudian Allah menyebutkan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara manusia ada juga yang berdoanya, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami di dunia hasanah dan di akhirat hasanah, dan jauhkanlah kami semua dari siksa neraka. Lihatlah contoh Nabi doa. Pernah kita tahu ada doa Nabi yang minta materi recehan? Gak ada. Nabi doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, berikanlah aku ampunan juga keselamatan dalam agamaku, duniaku, keluargaku, hartaku. Tuh kan? Ente hayang gaji 5 juta, hayang gaji 100 juta, ente tidak berdoa seperti itu. Ingin dapat order banyak, pokoknya mah afiah we. Mun order ieu sepi, aya gantina naon we gitu. Kalau kita berdoanya terbatas, itu menyempitkan rezeki Allah. Ya Allah, aku ingin ada banyak order. Nyaho ku Allah teh dijatahan rezekina jangan dari order ini ti mana we gitu. Nah, dan ketika kemudian tidak sesuai dengan yang kita inginkan, jadinya suudon ka Gusti Allah. Aduh, capek-capek jauh ngadoa katana suci. Geuning kieu wae usaha teh. Nah gitu.
Itu geus ibadah haji tapi dagang teh kok begini nggak maju-maju, suudon salah doana. Jadi dia sudah salah niat. Doa itu menggambarkan niat. Doa itu menggambarkan obsesi. Hati-hati, salah berdoa boro-boro diijabah ku Allah malah jadi yaslaha mazmumam madhuro, jadi kana neraka jahanam. Maka dari itu ya, ayat ini menggugah kita semua. Kita berdoa jangan yang recehan lah. Kalaupun terpaksa recehan, tetap pakai hasanahnya. Seandainya baik untukku. Ya, jadi ketika kita belum diberi, ya kan ijabah doa juga kan kata Nabi, satu disegerakan, yang kedua ditangguhkan di akhirat, yang ketiga diganti dengan yang sebanding. Seandainya kita berdoa pengen punya rumah, tuluy itu boga-boga imah hak milik, itu jangan suudon capek-capek umroh teh geuning ya, umroh gratis teu boga-boga imah. Padahal salah satu diijabah itu diganti dan sebanding, meskipun tidak punya rumah bisa ngontrak kabayar pikeun ka maot, dan mapan hidupnya dari kontrakan mampu, itu kan sama. Jadi karena kita doanya doa yang materialistis, itu seringnya jadi suudon ka Gusti Allah, bahkan menghentikan doanya ya. Jadi tidak semangat, tidak yakin kepada Allah, itu bahaya. Padahal doa itu kan salah satu unsur ibadah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Intisari ibadah itu adanya di doa. Bagaimana munajat kita, dialog kita dengan Allah itu selain zikir adalah doa. Dan kalau kemudian kita dalam berdoa jadi sudah tidak bersemangat, wah itu bahaya. Berarti sudah takabur, yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, tuh kan. Jadi kalau kita sudah takabur dari berdoa, ngadoai mah teu dijabah kamari ge masuk neraka jahanam. Kenapa? Karena salah persepsi, salah ngadoana. Ini juga menunjukkan tidak semua yang ibadah haji itu niatnya betul-betul fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ada juga yang niatnya adalah obsesi dunia. Bahkan termasuk semua yang rumah tangga, yang ngaji, yang sholat, ya, yang saum, itu tergantung dari doanya, kelihatan dari doanya. Kalau doanya yang materialistis menunjukkan berarti niat dinu hatena, obsesinya itu dunia yang materialistis. Orang-orang seperti ini wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi orang sudah lama jadi ahli ngaji, gantilah doa seperti yang dicontohkan Nabi. Jangan yang recehan. Nabi kan mencontohkan atau Quran ini mencontohkan begini. Jadi lamun kita orangnya rizki ya seperti yang Nabi contohkan, warzuqni, beri aku rizki, tekudu dirinci ya. Kalaupun mau dirinci tetap tadi hasanah, seandainya baik untukku ya, baik untuk agamaku. Jadi tidak kemudian kita salah paham, salah persepsi, suudon ka Gusti Allah. Dan doa Rabbana atina fid dunya hasanah ini banyak hadisnya dijelaskan oleh para sahabat, adalah doa yang paling sering Nabi baca, termasuk hampir di setiap majelis ya. Jadi kalau kita di setiap majelis sering mendengar Rabbana atina fid dunya, bahkan secara penutup, nggak apa-apa, itu termasuk sunnah ya, doa-doa ini. Meski bukan berarti hanya ini saja penutup, kan di Al-Quran juga diperintahkan wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, tutup dengan tasbih, dengan tahmid, dengan sholawat dan lain-lain. Kemudian para sahabat di sini disebutkan Anas bin Malik, kalau ada datang inna ikhwanaka yuhibbuna an tad'u lahum, ini saudara-saudara kita ingin didoakan oleh Anda. Saya ada grup infak beras ya, ke pesantren kan suka ada gerakan infak beras nih ya di Bandung. Itu mah menghimpun dana buat dibelikan beras, disumbangkan dalam wujud beras, nggak ngasih apapun gitu.
khusus buat nyumbang beras. Itu yang sasarannya pesantren-pesantren di Bandung. Saya lihat di grup kurang lebih ada 50 lah. Termasuk pesantren kita, pesantren tahfidz yang ada pondok. Ke sini ngasih tiap bulan 8 karung. Ya, alhamdulillah. Itu di grupnya itu jadi grup doa. Mohon doa. Ini donatur atas nama orang tua asuh atas nama satu hari teh ya 20 nu minta doa mah jeung gonta-ganti gitu. Di grup teh jadi grup doa ya. Mohon doa. Nah, yang seperti ini kalau para sahabat diminta seperti itu, atau kita kan sering ya, bapak-bapak juga mohon doanya. Kalau Anas bin Malik selalu pakai doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi bisa kita pakai, enggak langsung spesifik juga enggak apa-apa. Mohon doanya agar saya cepat sembuh. Memang sembuh pasti baik. Memang sakit pasti jelek? Kan enggak. Jadi pas lah mengadoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan sakit juga baik, ya, sehat baik, sakit juga baik. Kumaha Allah, apa yang terbaik menurut Allah? Silakannya, termasuk punten. Guru saya Ustaz Ahmad Najib juga mengalongok cenah ke orang tua yang sudah sepuh. Karena anu geus kolot mah mungkin cager, pan dina hadis oge gitu. Penyakit kolot mah salah cenah urang teh kalau kita berdoa sing enggal dameng sing dipaparin anu sae ku Gusti Allah tah gitu cenah ngadoa. Jadi yang kita tahu secara logis gak mungkin sembuh teu kudu basa-basi sing enggal dameng sing enggal sabihari. Jadi boleh berdoa seperti itu ya, silakan. Tapi kalau para sahabat berdoa ya seperti doa-doa yang diajarkan Nabi. Di antaranya Rabbana atina fid dunya hasanah, atau memohon kesembuhan juga boleh. Allahumma rabban nas madzibal bas adzibil bas, silakan ya. Tapi untuk hal-hal yang kita tahu ini enggak mungkin sembuh, ayo kan penyakit tua mah kata hadis juga satu-satunya penyakit yang enggak mungkin sembuh. Cager ieu datang di nu lain terus ya, mau cager-cager ya. Jadi doanya jangan memohonkan kesembuhan, kata guru saya lebih baik seperti doa di sini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Meski sebetulnya nggak berdosa juga, cuma kurang tepat. Jadi bapak-bapak atau siapapun ya yang dimohon doa oleh seseorang, kita berdoa dalam hati ini. Jadi bukan buat dia saja, termasuk juga buat kita yang berdoanya. Termasuk hadis-hadis lain ya, di sini banyak, di antaranya Rasulullah SAW menjenguk seseorang kaum muslimin, lalu kata Rasul, hal tad'ullah bi syai'in aw tas'aluhu iya, pernahkah kamu berdoa kepada Allah sesuatu atau memohon kepadanya? Naam, ya. Kuntu aqulu Allahumma ma kunta muaqibi bi fil akhirah fa'jilhu li fid dunya. Ya Allah, siksa yang kau jatahkan untukku di akhirat segerakan saja di dunia. Rasul langsung menegur, subhanallah la tutiku, subhanallah kamu tidak akan mampu, aula tastati'u ya, atau kamu tidak akan mungkin. Masa berdoanya, ya Allah, seandainya aku nanti harus disiksa di akhirat, segerakan saja di dunia. Tuh siksa akhirat dikadunyakeun moal kuat ya. Kudu diduruk ya, makanya satu harinya 1000 tahun minimal. Kudu gering 1000 tahun seumur-umur. Enggak bakal mampu, kata Rasul. Fahalla qulta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini riwayat Muslim sahih. Kenapa kamu tidak berdoa Rabbana atina dan seterusnya? Fada'allah fasyafahu. Lalu dia berdoa kepada Allah dengan itu dan Allah pun menyembuhkannya. Nah, ini diantara dalil boleh kita menjenguk
dan berdoanya Robbana atina bisi teu arapal Allahumma Robbana nya pabelit nya biasana bapak-bapak ibu-ibu pabelit apal keneh incuna. Ini doa sapu jagat. Semua doa ini tertutup dengan doa ini. Maka dari itu Rasul paling sering membacakan doa ini. Kemudian apa itu maksud fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Banyak penjelasannya. Di antaranya pernah kita bahas dulu di Fathul Bari. Intinya pokoknya semua yang baik di dunia, baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk usaha kita, untuk bisnis kita, ya, untuk urusan masjid semua, urusan pesantren, urusan madrasah, semua urusan kita mohon Robbana atina fid dunya hasanah, termasuk kalau hasanah di akhirat sudah pasti surga, ya, dan dijauhkan dari siksa neraka. Kemudian wadzkurul ulaika lahum nasibum mimma kasabu, itulah mereka akan mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Baik yang usahanya orientasi dunia akan dikasih oleh Allah, tidak dikasih meski nyakumaha Allah. Yang orientasinya dunia dan akhirat juga akan dikasih. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha cepat perhitungannya. Wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat, dan terus ya berzikirlah kepada Allah. Tadi kan tanggal 10. Fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang sudah ditentukan, yaitu ayyamu minan salasah, hari-hari di Mina yang dimaksud di sini. Fi ayyamin ma'dudat itu tanggal 11, 12, 13. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih, maka siapa yang bersegera pada 2 hari, jadi tanggal 11, 12, dia mengakhiri ibadah hajinya, fala itsma alaih, maka tidak dosa bagi dia. Istilahnya nafar awal. Yang kloter awal pasti nafar awal. Nafar teh pergi, ya, pergi atau pulang dari Mina tanggal 12, sudah masuk maghrib tanggal 13, kemudian pulang ke penginapan, jadi tidak dilanjut ke tanggal 13. Wa man ta'akhkhara, dan siapa yang mengakhirkan sampai tanggal 13, sampai 3 hari, fala itsma alaih, juga tidak ada dosa bagi dia. Silakan pilih mau nafar awal mau nafar tsani, nu teu kuat gering di Mina boleh, ya, tapi jangan tanggal 11 udah pulang, minimal sudah beres tanggal 12. Dan ini menunjukkan fi ayyami ma'dudat itu fokusnya di 11, 12 dan 13. Nanti ada di surat Al-Hajj, liyadzkuru ismallah fi ayyamim ma'lumat, yang diketahui. Ibnu Abbas menafsirkan al ayyamul ma'lumat ayyamul ashri, ayyamul ma'lumat mas 10 hari Dzulhijjah tanggal 1 sampai 10. Wa ayyamul ma'dudat ayyamu Mina, sedangkan ayyamul ma'dudat itu 11, 12, 13. Maka dari itu hadis-hadis athar-athar menunjukkan para sahabat itu bertakbir, bahkan Ibnu Umar dan Abu Hurairah bertakbirnya di pasar dari tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, makanya di At-Taubah pun takbiran itu dari tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, khusus yang ibadah haji, nah itu dari sejak tanggal 9, ya, dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13 itu lebih-lebih lagi. Jadi karena kan sudah masuk manasik haji. Bukan berarti kemudian dari tanggal 9 saja, tidak boleh kurang dari itu. Udah jelas Qur'annya ada, hadisnya ada, athar banyak di dalam Sahih Bukhari lagi, ya, sedek ngaragukeun naon ka Sahih Bukhari. Meski memang, ya, dari segi kuantitas itu lebih diperbanyak karena kekaitan dengan ibadah haji dari tanggal 9 sampai tanggal 13. Bagaimana cara mengamalkan zikir ini? Bisa dengan umum atau yang paling utamanya dengan takbir, ya. Takbirannya kapan? Di antaranya di setiap akhir sholat,
wajib, termasuk di setiap akhir sholat sunat, termasuk di sini banyak asarnya boleh di atas pembaringan, dina kasur boleh, silakan bebas di atas kendaraan sambil duduk di waktu senggang, terutama yang ibadah haji kan nggak ada kegiatan ya. Dari sejak tanggal 10 sudah beres tawaf ifadah, udah nggak ada kegiatan lagi kecuali lempar jumroh tanggal 11 kan, baradur lempar jumroh. Tahu sisanya itu perbanyak dengan zikir ya. Bapak-bapak ke anu ibadah haji tong loba nyawa HP. Ayeuna mah karari tu nyaroro HP we lain dala zikir ya. Bahaya jika baru dak di dieu nu itikaf lain loba zikir jeung ngajina loba nyawa HP-na ya. Nah itu tidak baik atau salah. 5 nittaqo, bagi yang bertakwa, wattaqullah, tidak berdosa, maksudnya tidak ada dosa bagi orang yang bertakwa. Ari nu teu takwa mah nya dosa we. Wattaqullah, dan takwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu annakum ilaihi tusyarun, dan ketahuilah bahwasanya kalian akan dikembalikan, hanya kepadanya akan dikumpulkan. Ini menunjukkan bahwa haji pun sama dengan saum ya, puncaknya takwa, dan titik tekannya sebagaimana sudah kita bahas kemarin, haji itu dizikir. Jadi seandainya ada seseorang langsung ibadah haji pasti mau lulus, salatna can bener, saumna can bener, zakatna can bener, langsung haji pasti mau lulus. Itu ibarat budak asup ke SD langsung kelas 5, mungkin tuh moal dipaksa-paksakan kisah jenis-jenisnya, minimal mentalnya dia belum siap dihijikeun yang kelas 5. Itu makanya bertahap, ini puncaknya haji itu. Orang yang penting fokus kita sekarang sholat ya, nu bisa zakat, saum, ini sudah bagus. Kalaupun tekaburu hajina, kalau kita tidak mampu, asal kita sudah bagus yang 3 ini, lalu nanti naik ke zikir, zikirnya sudah bagus, insya Allah Pak, kita sudah lebih layak menyandang gelar haji tibatan anu geus hararaji dibanding geus haji sholat subuh talangke kene ya, sholat ka masjid hese kene, bahkan tara kanu zakat ditagih hese mayar. Itu mah haji mabur ya. Di pokoknya itu ada di ahli zikirnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.